keluar tahun lalu, tahun 2019. Udah pada nonton belum bos-bos? Kita langsung mulai yuk. Di awal scene, narator ngomong, kalau lu mau jadi raja di hutan, lu nggak boleh cuma bertingkah seperti raja. Lu harus jadi raja. Lu nggak boleh ragu-ragu, karena begitu lu ragu-ragu, akan terjadi kekacauan. Dan lu bakal ngebunuh diri lu sendiri. Sadis ya, awal-awal narator udah ngomong gitu. Nah, terus kita mulai nih, di sebuah bar, ada seorang pria nih tiba-tiba masuk. Dia pesen bir sama telur asin. Itu kombinasi yang cocok sih. Ada yang pernah coba nggak bos-bos nih bir sama telur asin? Mungkin beda kali yang telur asin di luar ya. Nah, si orang ini tuh nelpon istrinya, ngajak kencan ntar malam. Tapi bagi telepon dia kayak dengar ada suara orang di samping istri. Dia tanya, itu siapa di sebelah kamu? Tapi yang istrinya nggak dijawab. Dan tiba-tiba di belakangnya suaminya ini ada seorang pria. Terus bunyi kokangan pisau. Tiba-tiba ada suara letusan pistol. Dor. Darah langsung terciprat ke makanan sama minuman suami tadi. Apa yang sebenarnya terjadi? Masa belum apa-apa udah mati? Di sebuah rumah ada seseorang yang bernama Ray, yang dimainin nama Charlie Hunnam. Nah, dia ini baru pulang kerja nih, masuk ke rumah sendiri dong, beres-beres, lagi beres-beres, tiba-tiba ada orang manggil dia. Kaget dong, orang dia tinggal sendiri gitu kan. Nggak taunya itu adalah Fletcher yang diperanin sama Hugh Grant. Nah, Fletcher ini itu seorang detektif swasta. Tujuan Fletcher datang ke rumah Ray, dia tuh bilang, Ray, gue punya informasi nih tentang bos lu. Bayarin lah 20 juta pound aja. Apaan nih si Ray nanya? Tiba-tiba main malak 20 juta aja. Sebenarnya itu hasil kerjaan yang disuruh sama Big Dev, yang diperanin sama Eddie Marsan. Nah, Big Dev ini tuh seorang bos editor koran. Nah, dia tuh mau nyuruh gue ngerjain ini, bayar gue 150.000 pound. Terus si Ray ngomong, gila lu naikin dari 150.000 pound jadi 20 juta pound. Bener-bener lu. Nah, informasi yang di dalam ini tuh berupa naskah. Jadi dia bilang, gue mulai cerita nih. Jadi ada seorang tokoh protagonis yang bernama Michael Pearson, yang diperanin sama Matthew McConaughey. Nah, dari muda itu Michael udah demen cari duit. Cuma cari duitnya ya dengan cara kotor, yaitu dengan menjual acnak. Awalnya dia hanya penjual kecil-kecilan, tapi Michael ini punya ambisi yang gede. Dia mau nguasain bidang itu gitu loh. Nah, jadinya dia nggak segan-segan tuh pergi ke bandara langsung, ngomong sama bandara langsung kalau dia tuh mau nguasain gitu. Bahkan bandarnya mau macam-macam, dia juga nggak takut buat turun tangan. Dia nggak takut terjadi pertumpahan darah gitu. Yang penting ambisi dia untuk jadi orang nomor 1 itu tercapai. Nah, selang beberapa tahun kemudian Michael udah gede nih, dan benar ambisinya tercapai. Dia jadi orang nomor 1. Kenapa bisa bilang dia orang nomor 1? Soalnya dia punya 12 perkebunan acnak. 12 loh. Dan 12 ini tuh nggak kedeteksi. Nggak ada yang tahu di mana ini perkebunannya. Nah, selain itu dia juga punya istri nih, yang bernama Rosalind Pearson, yang diperanin sama Michelle Dockery. Nah, si Michael ini tuh sayang banget sama istrinya. Dia sayang banget sama Rosalind gitu. Jadi si Michael ini tuh punya rencana mau jual perkebunannya ini sama Matthew, yang diperanin sama Jeremy Strong.
Rosalind udah lihat juga kan Matthew. Dia ngomong ke Michael, kayaknya nggak bener nih orang, licik nih. Udahlah lu nggak usah urus nama dia. Tapi si Michael bilang udah, tenang aja. Nah, singkat cerita, Michael sama Matthew ketemuan lagi nih. Kali ini udah lebih serius. Si Michael udah berani nih bawa Matthew ke salah satu perkebunannya. Bahkan dibocorin rahasianya ke Matthew. Kenapa bisa punya banyak dan gak kedeteksi gitu loh. Gimana sih caranya? Caranya dengan bekerja sama anak bangsawan yang dapat rumah dari hasil warisan gitu loh. Yang dia punya nih rumah segini gede, punya lahan segala macam, tapi dia nggak bisa ngolahnya. Nah si Michael pinter kan, dia nawarin, gue yang ngurus rumah lu tenang aja, bahkan gue kasih lu cash tiap bulan, tapi gue bebas make nih tempat, tenang ya, lu punya urusan lu nggak gue ganggu. Ya anak bangsawan juga mau dong, tiap bulan mau ada cash flow gitu kan, ada duit masuk. Ya udah, jadi terciptalah tempat perkebunan bebas terdeteksi. Nah Michael ini berencana ngejual perkebunannya seharga 400 juta pound. Michael bilang bentar lagi ganja legal nih. Ini bakal jadi bisnis yang menguntungkan. Terus si Matthew ngomong lah, kenapa jadi menguntungkan? Michael akhirnya ngomong, soalnya produksi kita tuh produksi barang-barang premium. Jadi pasti bakal paling dicari. Begitu legal, permintaan tuh akan membludak. Harga pasti akan semakin tinggi kan. Ya hukum dagang lah, permintaan tinggi, pemasok sedikit, harga akan naik drastis. Nah sedangkan Michael ini udah punya stok banyak kan. Orang ada 12 perkebunan. Menurut perkiraan Michael ya kira-kira bisa dapetin 200 miliar lah per tahun. Gile, gede atau gede itu 200 miliar per tahun loh. Terus Matthew jadi mikir kan, kalau lu ngomong bisa jadi 200 miliar per tahun, kenapa lu jual ke gue cuma 400 juta? Kenapa lu gak sendiri yang ngurus? Nah si Michael ngomong, gak mungkin gue yang ngurus. Soalnya ini bisnis ntar bakal legal kan, kepemilikan bakal dicek nih. Sedangkan gue udah banyak cacatnya gitu loh. Tangan gue udah berdarah, udah gak bersih di kepolisian, jadi gak mungkin gue punya bisnis legal, pasti gak akan diizinin. Gue tahu lu Matthew masih bersih kan. Nah, jadi gue jual ke lu, gue gak serakah. Nah jadi begitu gue jual, lebih baik gue tenang-tenang nikmatin hasil kerja keras gue selama ini lah sama istri gue. Nah tujuan si Fletcher datang ke Ray sebenarnya mau meres Michael. Kalau sampai informasi ini gak mau sampai ke tangan Big Dave, lu bayar ke gue 20 juta. Gue akan kasih lu semua kopiannya, semuanya. Gak akan nyampe ke Big Dave. Terus si Ray tanya, sebenarnya Big Dave tuh tujuannya apa sih? Mau ngancurin Michael? Si Fletcher cerita nih akhirnya, Big Dave tuh dendam sama Michael. Soalnya pernah dalam satu acara gede gitu, banyak orang-orang terhormat kan. Big Dave kan editor koran, berita kan. Dia mau nyari info dong. Nah, di satu acara ini dia lihat Michael. Dia tahu Michael tuh kenal banyak bangsawan. Jadi biasa dia mau nyari skandal-skandal dari bangsawan gitu loh. Tapi Michael yang tahu hal tersebut. Dia tahu siapa itu Big Dave. Dia gak mau salaman sama dia. Dipermaluin lah di depan umum. Dari situ Big Dave kesel banget. Dendam dia bahkan. Pokoknya dia mau ngancurin Michael. Akhirnya ya Dave manggil Fletcher buat nyari tahu tentang Michael, buat ngikutin Michael terus gitu loh. Makanya Fletcher tahu cerita semua tentang Michael kan. Nah Fletcher kembali nih ke ceritanya yang naskah dia. Tadi yang protagonisnya Michael. Nah dia bilang ada pemeran antagonis juga nih yang namanya Dry Eye, yang diperanin sama Henry Golding. Pada tahu kan siapa Henry Golding? Ya. Nah Dry Eye ini anak buahnya Lord George yang diperanin sama Tom Wu.
Nah, Dry Eye yang dengar kabar Michael mau keluar dari bisnis ini langsung nyamperin Michael. Dia nawar, tapi dengan harga yang sangat murah. Michael tersinggung dong. Apa-apaan nih segini nawar gua? Lo pergi aja lah. Nah, tiba-tiba suatu malam perkebunannya yang disamperin sama Matthew Michael, tiba-tiba ada bocah-bocah gitu, ada sejumlah anak muda yang mencuri anaknya. Bahkan bukan cuma nyuri, mereka bawa kamera loh, ngerekam itu perkebunan, joget-joget sambil berantem sama yang jagain itu. Bahkan kalah semua. Berarti ini anak muda bukan orang sembarangan kan, bisa ngalin bodyguardnya yang di dalam perkebunan itu. Nah, anak-anak muda ini ternyata anak didik dari tempat latihan tinju, di mana pelatihnya adalah coach yang diperanin sama Colin Farrell. Mahal ya artinya ya. Nah, coach ini tuh sebenarnya bersih orangnya. Dia nggak mau ikut campur sama begitu-begitu gitu loh. Dia nggak mau ikut campur sama gangster, sama ya dia tahu ada kok dunia gitu, cuma dia nggak pernah mau ikut campur sebenarnya. Tapi apa yang udah dilakuin sama anak didiknya, dia yang maju, dia yang tanggung jawab gitu loh. Nah, si coach ini nanya ke anak didiknya, lo tahu info itu dari siapa? Lo tahu tempat itu bisa dicuri dari siapa? Ada salah satu anak didik yang ngomong, ada namanya Pak ya, bukan pakai F, pakai P. Emang bercandaannya Guy Ritchie. Pak. Nah, Michael yang tahu tempatnya udah kacau balau, harus cari tempat lain kan. Nah, akhirnya dia cari tempat lain, dia cari bangsawan lain yang bisa dia terapin sama cara kerja dia. Akhirnya ketemu nih sama salah satu bangsawan. Tapi bangsawan itu ngajuin satu syarat. Pokoknya lo harus bawa pulang anak gua. Anaknya ini kenal narkoba sama teman-temannya gitu, salah pergaulan. Jadi mereka minta Michael bawa pulang anaknya. Anaknya ini namanya Laura. Nah, si Michael langsung dong nyuruh Ray buat jemput si Laura. Ray sebenarnya awalnya udah nolak, dia nggak mau. Dia bilang, wah aku nggak suka sama pecandu. Tapi lu anak buah gua kan, lu harus pergi kan. Iya sih, kata Ray. Jadi ya udahlah, Ray pergi juga gitu. Nah, begitu Ray masuk, pas jemput Laura, adem-adem ayem nih, mereka emang lagi pada make. Tapi ya udah, semua berjalan lancar. Laura juga mau ikut gitu, dia mau pulang. Tapi sebelum pergi, Ray ngomong, nah lu kasih pelajaran dulu lah. Dia ngomong ke bodyguardnya. Nah, lagi ngurusin teman-teman Laura nih, tiba-tiba ada satu orang yang nggak sengaja kedorong, terus jatuh. Tuh orang langsung meninggal di tempat. Kalau tinggi ini tuh apartemen gitu loh. Ternyata yang meninggal Aslan. Namanya Aslan. Ray yang panik langsung nyuruh beresin dong tuh si Aslan. Jangan sampai kelihatan orang gitu loh. Akhirnya dibawa pulang lah sama Ray, diumpetin. Tapi setelah dicari tahu, Aslan ini bukan pecandu biasa, bukan anak orang sembarangan. Ternyata itu dia anak orang yang berduit. Anak orang Rusia yang berduit gitu loh. Wah, bahaya kan. Duitnya bahaya sebenarnya. Itu kata Michael. Yang bikin bahaya tuh karena dia anak orang berduit. Coach yang mau tanggung jawab akhirnya nyamperin Ray ini. Dia minta maaf. Dia tahu dia nggak akan bisa ganti semua uang kerugian yang terjadi. Tapi gue mau tanggung jawab dengan cara gue mau ngelakuin apa aja yang lu suruh gitu. Nah, si Ray nyuruh, udah lu cari tahu dulu lah siapa tuh yang dikasih tahu anak didik lu. Siapa yang ngasih tahu itu tempat, soalnya itu bukan pengetahuan umum. Ternyata si coach udah nemu nih orang yang namanya tadi gue bilang Pak. Ternyata coach udah ciduk nih si Pak pakai PA dan udah dibawa ke mobil. Jadi Ray langsung ketemu nih sama si Pak. Nah, Ray langsung nanya nih ke dia, siapa yang nyuruh lu? Siapa yang ngasih tahu itu tempat? Dia ngomong Dry Eye.
Michael yang tahu hal tersebut langsung nyamperin Lord George, bosnya Dry Eye kan, soalnya pokoknya orang tertingginya gitu. Dia langsung nyamperin, awalnya ngobrol dikit, tiba-tiba Lord George muntah-muntah. Michael langsung ngomong, lu jangan macem-macem, lu kenapa main ke ranah gua, lu kan udah punya dunia lu sendiri gitu loh, nggak usah ganggu gugat punya gua gitu. Ini racun bisa buat lu mati, ini gua kasih penawarnya, tapi ingat lu jangan macem-macem. Kalau lu berani macem-macem lagi, gua nggak main-main ya. Sebenarnya Lord George tuh nggak tahu apa-apa yang Dry Eye kerjain gitu loh. Makanya Lord George langsung nyamperin di Dry Eye. Lu ngelakuin apa? Kenapa nggak ngomong dulu ke gua gitu loh? Tapi Dry Eye bukannya minta maaf, bukannya ngaku salah, dia malah nantang balik. Lu tuh udah tua, udah saatnya ini ganti generasi gitu loh. Udah saatnya yang muda tuh gantiin yang tua. Tiba-tiba Fletcher ngasih tahu nih, beredar kabar Lord George sudah mati. Jadi asumsi banyak orang Michael kan yang ngebunuh kan. Tapi Fletcher ngomong, kayaknya yang bunuh bukan Michael deh, soalnya gue ngintai Dry Eye ini ada urusan sama Matthew. Nah Fletcher ngintai Matthew sama Dry Eye kan, dia nerka-nerka isi perbincangannya, kira-kira ntar kan Matthew bakal beli nih perkebunannya. Dia kan ibaratnya investor doang kan, butuh orang operasional gitu loh. Nah si Matthew tuh mau nyuruh si Dry Eye buat ngurus itu perkebunan, ntar bagi hasil atau apalah gitu, atau kerja sama dia gitu. Tapi tiba-tiba Dry Eye tuh berani ngomong, lu mundur aja lah, ini perkebunan buat gue aja semuanya, lu jangan ikut campur. Dry Eye berani ngomong gitu, soalnya dia beneran yang bunuh Lord George. Dia udah dapet backingan dari pamannya, makanya dia yang gantiin posisi Lord George. Matthew awalnya diem aja kan, terus dia ke belakang kursi, dia ngomong, lu tuh baru di sini, lu jangan macem-macem lah, gue udah 20 tahun di sini, lu kalau macem-macem dua bodyguard ini nggak tinggal diem loh, ingat ya. Nah akhirnya kembali ke scene awal nih, si Michael lagi ngebir, makan telur, telepon istrinya, tiba-tiba ada orang di belakangnya nodong pistol, terus denger suara tembakan, dor. Untungnya ternyata bukan Michael, tapi Ray berhasil masuk dan nembak gitu, yang orang mau nembak Michael gitu. Jadi selamatlah si Michael. Di awal gue ceritakan, pas nelfon Rosalind tuh, ada orang juga di samping Rosalind gitu. Ternyata itu Dry Eye. Michael yang tahu itu Dry Eye langsung tancap gas ke tempatnya Rosalind. Parahnya, Dry Eye itu bukan cuma ngancem Rosalind buat Michael, tapi bahkan memperkosa juga. Untungnya Michael nyampe tepat waktu sebelum Dry Eye bertindak lebih jauh gitu loh, dan langsung ditembak, langsung mati Dry Eye. Keesokan harinya Michael ketemu lagi nih sama Matthew, ngomongin bisnis ya kan. Si Matthew ngomong, ini salah satu kebun lu ada yang ketahuan sama orang, udah dicuri lagi. Ini kalau dihitung-hitung kerugiannya, harga lu yang awal 400 sekarang tinggal 120-an lah. Gue beli dengan harga segitu ya. Michael nggak jawab nih omongan dia tentang harga. Michael ngajak Matthew buat ngeliat mayatnya Dry Eye. Terus dia tanya ke Matthew, lu kenal nggak ini siapa? Si Matthew ngomong, nggak tahu, gue nggak pernah lihat nih orang. Ini siapa emang? Michael punya bukti kan, Dry Eye sama Matthew tuh saling kenal. Mereka tuh komplotan gitu. Michael tahu Matthew tuh rencanain biar harganya turun,
Dia nyuruh dry eye buat kacau-kacauin biar dia bisa dapat dengan harga murah gitu loh. Tapi si Michael ngomong, sebenarnya gue nggak masalah duit. Gue nggak dendam dengan persoalan harga yang udah lu turunin. Tapi ada orang yang menyentuh istri gue. Gara-gara lu harus tanggung jawab juga. Nah, besoknya lagi Fletcher datang lagi nih ke rumah Ray, minta dong duitnya. Mana duitnya? Tapi Ray udah kerjasama sama coach. Jadi coach nih nyulik Big Dave, terus disuntikin hormon perangsang, sehingga Big Dave berhubungan sama bayi dan direkam gitu. Terus dia ngomong, udahlah, lu ngejauhin semua urusan tentang Michael Pearson kalau lu nggak mau rekaman ini nyebar. Nah, coach yang ngerasa udah cukup ngebantu Ray pamit, dia bilang, udahlah, gue cabut ya. Terus si biasa pamit kan, ngomong sudah sampai jumpa lagi gitu kan. Tapi si coach ngomong tanpa mengurangi rasa hormat, gue harap enggak. Nah, si Fletcher akhirnya ditangkap kan sama Ray kan. Tapi dia ngomong, gue sebenarnya punya planning lain nih, lo mau dengerin nggak? Ini nyangkut nyawa lo juga. Akhirnya ngomong, apa? Lo punya planning apa lagi? Sebenarnya Fletcher udah bocorin foto Aslan ke bapaknya, ke orang Rusia. Jadi yang berusaha ngebunuh Michael itu orang Rusia, bukan dry eye. Bos, hati-hati, jangan masuk mobil atau mana sembarangan gitu. Tapi Michael udah terlanjur masuk mobil nih. Ternyata bener, dia udah diculik sama 2 orang Rusia, nodongin pistol dan macem-macem loh. Coach pas mau cabut, dia baru masuk mobil kan. Untungnya dia ngeliat nih, kok ada 2 orang Rusia yang mau masuk rumahnya Ray. Akhirnya langsung dibunuh nih sama coach. Sekali lagi coach bantu Ray. Tapi di tengah kekacauan itu, Fletcher berhasil kabur nih. Di lain sisi, coach kan ngebantu Ray kan. Nah, anak buahnya coach tuh enggak. Mereka mau ngebunuh Michael. Anak didiknya coach ini mau habisin Michael biar coach tuh berhenti urusan sama Michael gitu. Soalnya mereka tahu kan coach tuh sebenarnya nggak suka urusan sama mereka, cuma karena tanggung jawab doang. Akhirnya mereka pun bertanggung jawab gitu, mereka mau ngebunuh Michael. Tapi yang terjadi malah mereka ngebunuh 2 orang Rusia yang nyulik Michael. Jadi bukannya mereka ngebunuh Michael, mereka malah nolong Michael. Kebetulan yang sangat luar biasa. Jadi Michael selamat nih, berhasil kabur. Selang berapa minggu, Fletcher nongol lagi nih. Dia nawarin naskah tentang Michael Pearson ke rumah produksi film Miramax. Dinawarin nih kalau jadi film bakal bagus banget. Lu nggak mau, gue udah mau ke rumah produksi berikutnya nih. Udah ya, bye-bye, gue tinggal dulu. Lu kalau mau kontak gue langsung. Begitu dia mau pergi, naik taksi kan. Ternyata yang jemput dia Ray. Nah, hal tersebut udah didengar kan sama Rosalind. Rosalind ngomong, Fletcher udah ketangkep sama Ray. Michael diem, terus dia ngomong dalam hati, lu kalau mau jadi raja di hutan, nggak cukup hanya bertingkah seperti raja, tapi lu harus menjadi raja tanpa keraguan-raguan. Karena begitu lu ragu, itu akan menyebabkan kekacauan dan lu bakal ngebunuh diri lu sendiri. Itu kata Rosalind, ratu gua. Jadi sebenarnya itu perkataan istrinya. The end. Gimana menurut bos-bos nih film? Menarik ya? Boleh coba ditonton. Udah, hari ini segitu aja ya.
Kalau suka boleh subscribe, share, like. Kalau nggak suka boleh komen dan dislike. Bye bye. See you.